Shalom, kakak-kakak. Berjumpa kembali dengan Klinik Sekolah Minggu. Video pembelajaran yang menarik, yang informatif, inovatif, solutif, dan tentu saja kreatif. Membelajarkan para guru sekolah minggu dalam mengelola kelas sekolah minggu. Sebab itu, tidak salah jika kakak-kakak guru sekolah minggu wajib untuk melihat setiap materi pembelajaran yang ada di klinik sekolah minggu ini. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab kita bisa berjumpa kembali di channel klinik sekolah minggu ini. Kiranya kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada di seluruh pelosok penjuru tanah air Indonesia yang tercinta ini, semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Haleluya. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh cerita untuk disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu dalam memperingati atau merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yaitu hari Natal. Ikuti sampai kelar, sampai selesai, karena ini sangat penting untuk kita bisa menikmati, merayakan, melayani anak-anak di dalam peringatan perayaan hari kelahiran Yesus Kristus tahun ini. Puji Tuhan. Cerita bertemakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, saya menggunakan beberapa media. Yang pertama, gambar yang ditampilkan di layar LCD. Saya sangat yakin, meskipun kakak-kakak ada di pedalaman, media ini bisa dimiliki atau pasti punyalah. Atau kalau tidak punya LCD, bisa ditampilkan melalui gambar-gambar yang ada. Dan bila kakak-kakak membutuhkan gambar ini, saya bisa menyampaikan atau kakak-kakak bisa menuliskan ke kolom komentar untuk nanti bisa saya kirimkan gambar-gambar itu kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Lalu media yang kedua, gambar peraga, gambar hitam putih yang nanti akan bisa diubah atau berubah menjadi gambar berwarna sesuai dengan tema kita, yaitu tema Natal ini adalah Natal membawa sukacita dan membawa kebaikan bagi kita semua. Ingat kakak-kakak ya, meskipun cerita bertemakan hari kelahiran Yesus Kristus, artinya kita bercerita tentang kisah kelahiran Kristus berdasarkan Alkitab kita. Kakak-kakak juga perlu memberikan juga ilustrasi tentang nilai Natal itu sendiri, ya. Nilai Natal itu sendiri yaitu Natal membawa sukacita, Natal membawa kebaikan bagi kita semua. Sehingga nilai ini pun diharapkan juga ada dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak mengalami Natal, mengalami sukacita, mengalami kebaikan karena Yesus sudah hadir di dunia ini. Puji Tuhan, kita masuk pada ceritanya. Kisah kelahiran Yesus Kristus diambil atau dikisahkan di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Begini kisahnya. Pada suatu malam di padang Efrata, tempat penggembalaan, di situ berkumpul para gembala yang menggembalakan binatang ternak mereka, kambing atau domba atau yang lain. Nah, tiba-tiba muncullah
seorang malaikat Tuhan. Ya, muncullah seorang malaikat Tuhan. Dan para gembala itu ketakutan. Mereka ketakutan. Lalu kemudian malaikat itu berkata, jangan takut. Ya. Setelah berkata demikian, malaikat itu kemudian mengatakan, aku membawa berita sukacita bahwa hari ini telah lahir di dunia ini juru selamat dunia ini, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Demikian adik-adik, kata malaikat itu kepada para gembala. Nah, ketika para gembala ini mendengar bahwa hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dari mereka ketakutan berubah. Mereka berangsur-angsur berubah. Ya. Lalu kemudian malaikat meneruskan ceritanya. Kalian akan menjumpai, ya, para gembala-gembala ini akan menjumpai seorang anak yang ditidurkan atau ditempatkan di sebuah palungan. Tahukah adik-adik apakah itu palungan? Ya, palungan itu tempat makan. Tempat makannya binatang. Keledai, domba, kambing gitu ya. Palungan itu tempat, lalu kemudian dikasih jerami. Nah, jerami ini biasanya dipakai makan untuk para binatang itu. Malaikat mengatakan begini kepada para gembala, kalian akan melihat atau menemukan seorang anak. Anak ini dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu kain sederhana, selembar saja, lalu dibalutkan. Kemana? Kepada tubuh Kristus atau bayi Yesus yang ada di palungan. Demikian kata malaikat. Nah, tidak lama setelah itu, tampaklah bala tentara surga banyak sekali. Malaikat-malaikat, ya, mereka menyanyi, mereka memuji Tuhan. Ada yang bertepuk, wah, senang sekali. Kenapa mereka senang sekali? Mereka menyambut hari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Lalu mereka, para malaikat ini, para bala tentara surga ini, mereka kemudian mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Wah, para gembala yang tadinya takut menjadi ikut bersukacita, ya, ikut bersukacita. Mendengar berita ini, mendengar berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, mereka ikut bersukacita. Senang sekali mereka. Lalu setelah para tentara surga ini naik ke surga, malaikat juga tidak ada di sana, para gembala ini berkumpul. Gitu, ya. Para bapak, om gembala ini kemudian, ayo kita cari, ayo. Kemana? Ke sana, ke Bethlehem. Nanti pasti akan ada tandanya. Ke Bethlehem sana, kita akan mencari apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui malaikatnya. Lalu kemudian apa? Mereka berjalan. Wah, dalam kegelapan mereka berjalan. Siapa mereka ini? Para gembala mencari Yesus yang dilahirkan. Mereka tidak naik mobil loh ya. Tidak ada mobil, tidak ada Grab, tidak ada Gojek juga, tidak ada. Tidak ada sepeda goes, sepeda motor, tidak ada. Mereka berjalan kaki. Ya, mereka berjalan kaki di dalam kegelapan malam sampai akhirnya menjumpai tempat seperti ini. Tempat yang sederhana, lalu di atasnya ada bintang yang bersinar terang. Mereka kemudian masuk ke sana, lalu dijumpai seorang ibu dan seorang bapak. Siapa adik? Tahu? Ya, betul. Ya, Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Nah, di antara mereka ada yang melihat di palungan
ada bayi mungil yang dibungkus dengan kain lampin. Para gembala melihat itu semua. Mereka berpandangan satu, kok sama seperti yang dikatakan malaikat tadi ya? Begitu mereka berkata begitu. Ya, iya sama. Lihat itu bayinya dibungkus kain lampin, ditaruh di palungan. Mereka berkata begitu. Ya, lalu kemudian mereka sujud menyembah kepada bayi Kristus. Setelah itu kemudian mereka bercerita kepada Bapak Yusuf, mereka bercerita kepada Ibu Maria. Tadi sebelum kami ke sini ada malaikat yang mendatangi kami. Ya, lalu bercerita, kamu akan menjumpai seorang bayi. Bayi itu adalah juru selamat dunia, Kristus Tuhan namanya. Ya, mereka lalu kemudian melanjutkan. Lalu kemudian datang para malaikat yang lain, bala tentara surga untuk memuji-muji Tuhan. Ibu Maria mendengar, Bapak Yusuf mendengar, lalu Ibu Maria menyimpannya di dalam hati. Setelah selesai, mereka kemudian mohon diri pulang ke tempat penggembalaannya lagi. Mereka bernyanyi, mereka bersukacita. Di dalam perjalanan mereka bersukacita sekali. Wah, senang sekali. Jadi di sini adik-adik, Natal itu membawa atau memberikan sukacita kepada siapa? Yang percaya. Para gembala percaya apa yang dikatakan oleh para malaikat. Lalu kemudian membuktikan, mereka melihat bayi Yesus dan percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Sehingga para malaikat yang tadinya ketakutan diubah menjadi sukacita, bergembira, menjadi lebih baik. Nah, adik-adik juga begitu. Ya, kalau percaya bahwa yang lahir seperti yang dikatakan oleh malaikat tadi, hari ini telah lahir juru selamat. Nah, saat ini kita memperingati sekaligus merayakan hari kelahiran Kristus. Nah, hari kelahiran Kristus harusnya mendatangkan sukacita juga bagi kita. Ya, bagi kakak, bagi adik-adik. Mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan, mendatangkan kebaikan. Ya, dulunya yang suka lesu, suka sedih, yang dalam hidupnya kurang begitu merasakan yang berwarna. Wah, rasanya hidup ini seperti hitam dan putih, bisa diubah Tuhan menjadi berwarna. Ya, seperti ini. Ya, kakak punya seperti ini. Ya, ini teman-teman. Ya, kelihatannya memang bersukacita. Ya, tapi tidak sepenuhnya. Karena apa? Warnanya masih hitam putih. Ketika Yesus lahir, Tuhan Yesus bisa mengubah, bisa mengubah yang hitam putih ini bisa berwarna. Udah percaya? Kakak buktikan ya. Coba perhatikan. Wah, ini ketika Tuhan Yesus lahir, anak ini menyambut kelahiran Tuhan Yesus, memperingati kelahiran Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan Yesus lahir, maka diubah Tuhan dari yang hitam putih menjadi berwarna. Lihat loh, bibirnya merah, bajunya seperti itu. Berubah menjadi berwarna karena Yesus sudah lahir. Ketika Yesus lahir, dia membawa sukacita, dia membawa kegembiraan, dia mengubah dari yang hitam putih menjadi berwarna. Keren ya. Lalu ada lagi, teman-teman, teman-teman yang seperti ini, ya. Dan laki-laki tidak berwarna, coba kalian lihat. Nah, berwarna, lihat ini, ya. Ketika Yesus lahir, bisa diubah yang hitam putih menjadi, coba perhatikan, berwarna. Nah, keren nggak? Keren. Nah,
Oleh sebab itu, adik-adik, kita percaya ya bahwa Yesus sudah lahir. Tuhan Yesus sudah lahir. Ya, bagi para gembala diubah dari ketakutan menjadi sukacita, ya, menjadi gembira. Mereka menyanyi memuji Tuhan karena apa? Sukacita. Nah, bagi kita pun juga begitu, adik-adik. Ya, Natal juga bisa membawa sukacita bagi kita. Bisa mengubah kehidupan kita yang tidak berwarna menjadi berwarna, ya, yang galau, yang lesu, ya, yang tidak ada kegembiraan bisa diubah Tuhan menjadi sukacita. Nah, demikian kakak-kakak, ya. Jika kakak-kakak ingin membuat alat peraga seperti ini, ya, pernah saya sampaikan bagaimana cara membuatnya, ya, di video saya sebelumnya. Kakak-kakak bisa lihat, ya, bisa lihat di deretan video-video klinik sekolah minggu, ya. Cari nanti akan ketemu, ya. Menemukan bagaimana sih cara membuatnya. Cukup mudah, ya. Cukup mudah. Sudah saya sampaikan di sana dan sangat mudah untuk dibuat, ya. Tidak membutuhkan bahan-bahan yang mahal, cukup yang ada di sekitar kita, ya. Sekali lagi, jika kakak-kakak ingin membuatnya, silakan dibuka video demi video yang ada di bawah ini, khusus video untuk klinik sekolah minggu, ya. Puji Tuhan. Selamat hari Natal, ya. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.